insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul karim. Allahumma shalli ala Muhammadin sayyidul amin. Shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah, semoga puasa kita hari ini adalah puasa yang terbaik sepanjang hidup kita, yang kita perulian kepada Allah. Sungguh Ramadan mengajarkan kepada kita, satu di antaranya adalah menjaga segala sesuatu perbuatan yang membuat fadilah, keutamaan dan pelaksanaan ibadah Ramadan kita akan rusak atau berkurang. Hal yang menjadi pokok adalah makan dan minum. Persoalan yang sederhana tetapi sesungguhnya sangat vital dalam kehidupan. Sebab dari makan dan minum akan menjadi darah daging dan energi kita untuk melakukan rangkaian perbuatan baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah. Untuk itu wajar kalau seandainya bulan Ramadan ini disebut dengan penghulu segala bulan dalam kehidupan kita. Sebab kalau seandainya kita lihat pengaruh dari makanan ini selama bulan Ramadan, yang halal saja kita jaga, apatah lagi yang haram. Sebelum waktunya berbuka, kita tidak akan menyentuh makanan itu, padahal makanan itu yang halal. Pengaruh makan ini sesungguhnya adalah merupakan faktor di antara faktor utama menciptakan zuriat yang soleh dan soleha. Hal ini dapat kita lihat kepada terjaganya makanan dan minuman seorang hamba Allah yang bernama Sabit bin Zuto. Sabit bin Zuto dikhabarkan di dalam riwayat ketika dia berjalan, ketika dia menjadi seorang musafir, kehabisan bekal. Dalam perjalanannya, karena sudah 3 hari dia tidak menemukan makanan untuk dimakan. Di tengah jalan dia menemukan sebutir apel yang sudah sedikit rusak. Menurutnya apel ini tentu adalah apel yang boleh ia makan karena tidak ada pemiliknya. Karena ia lapar, lalu apel itu ia makan. Karena ia memiliki ilmu, iman dan takwa kepada Allah, baru separuh apel ini dimakannya, imannya berkata, meskipun apel itu ia temui di tengah jalan, tidak diketahui siapa pemilik apel ini, tapi imannya berkata, ini pasti pemiliknya adalah seseorang yang ia belum minta izin memakannya. Lalu apel yang ada di mulutnya ia keluarkan. Sedangkan sisa apel yang belum ia makan, ia pegang. Ia cari siapa yang memiliki apel ini. Karena tidak jauh dari tempat ia berdiri, ia temukan ladang apel. Ketika ia temui, si penjaga apel berkata bahwa ladang apel itu bukanlah miliknya. Jadi ia tidak berhak untuk memberikan izin atas apel yang dimakan oleh Sabit bin Zuto. Siapakah pemiliknya? Kata Sabit, pemiliknya nun jauh di sana. Aku hanya sekedar penjaga ladang apel atau kebun apel. Pelajaran pertama adalah keimanan orang, dia akan menjadi filter pengingat. Kalau seandainya filter pengingat sudah tidak ada pada diri seorang hamba, pertanda iman tidak ada.
Yang kedua, bahwa hal yang sederhana tetapi bisa menjadi besar karena iman berkata benar. Yang ketiga, pemilik bukanlah penjaga ladang, karena penjaga ladang hanya bertugas menjaga kebun apel itu. Sementara banyak di antara kita bukan pemilik tetapi berani memberikan izin, baik untuk dirinya atau mungkin untuk orang lain. Kata Thabit bin Zuto, agar apa yang dimakan dan kemudian telah tertelan di dalam tubuhnya, ia tetap harus meminta izin dan meminta untuk bertemu dengan pemilik kebun itu. Berangkatlah ia walaupun harus jauh. Selama 1 hari 1 malam ia mencari si pemilik kebun itu. Akhirnya ia bertemu. Lalu singkat cerita, ia meminta agar ia dihalalkan memakan apel tersebut. Ini pemilik kebun melihat bahwa yang datang ini bukan sembarang orang, seorang pemuda yang punya iman. Tidak mungkin hanya sekedar apel yang sudah separuh busuk. Dia rela untuk mencari 1 hari 1 malam perjalanan hanya untuk minta izin keikhlasan. Kata si pemilik apel, mana yang engkau makan? Separuhnya sudah aku telan, sebahagian yang ada di mulutku sudah kuluahkan, dan ini separuh lagi yang sudah hampir busuk yang ada di tanganku. Aku tidak akan memaafkan, aku tidak akan menghalalkan apa yang engkau makan, kecuali dengan syarat engkau menikahi anakku. Pelajaran yang selanjutnya kita ambil bahwa sosok seorang pemilik kebun menitipkan putrinya kepada pemilik iman, bukan pemilik jabatan. Berapa terjadi pergeseran nilai antara zaman yang teruji kebenarannya dengan zaman pancaroba. Thabit menyanggupi karena kebetulan dia belum menikah apa yang disyaratkan oleh si pemilik kebun. Namun pemilik kebun berkata, jangan engkau terima dulu, karena anakku pertama ia memiliki kelemahan buta, dia memiliki kelemahan kedua tuli, dia memiliki kelemahan selanjutnya bisu, dan yang terakhir tangan dan kakinya lumpuh. Tapi karena sudah janji dan takut dengan siksaan Allah atas apa yang ia makan tidak halal, maka Thabit menyanggupi karena Allah. Singkat cerita, terjadilah, lalu dipanggil Tuan Kadi, 2 orang saksi, dan ia nikahkan Thabit. Sebelum ia ketemu si Thabit ini dengan anaknya, ia nikahkan. Terjadilah ijab dan qabul. Setelah itu ia pun dipersilakan untuk menemui istrinya. Begitu sampai di dalam kamar, ia dapati istrinya ada menunggu di dalam kamar. Ia sampaikan, "Assalamualaikum wahai istriku." Lalu dijawab oleh istrinya tadi, "Waalaikumsalam wahai suamiku." Si Thabit terkejut. Katanya tadi dia bisu, tapi kenapa dia bisa membalas salamku? Katanya ia bisu, tetapi kenapa dia berkata? Ia peka, tapi dia mendengar. Dan ia memandang si Thabit tadi dengan penuh cinta. Berarti dia melihat. Kemudian menghampiri dan menyalami Thabit. Berarti
sempurnalah sudah. Lalu ia berkata, wahai istriku, ayahmu tadi berkata bahwa engkau tidak sempurna, tidak memiliki mata, telinga, bisu dan lumpuh. Tetapi yang terjadi, yang kulihat hari ini adalah engkau sempurna. Si istrinya berkata, apa yang dikatakan oleh ayahku kesemuanya adalah benar. Karena mulutku tidak pernah kupakai untuk menjelekkan orang. Mataku tidak pernah kugunakan untuk melihat kejahatan dan kemungkaran. Telingaku tidak pernah kugunakan untuk bergosip dan mendengarkan berita bohong. Serta tangan dan kakiku tidak pernah melangkah ke tempat maksiat. Dari cerita ini begini manfaat makan yang membuat si putri tadi tampil menjadi seorang anak yang solehah, karena pemilik kebun memberikan makan kepada putrinya barang yang halalan thayyibah, sehingga mendorong energi di dalam tubuh putrinya untuk senantiasa dekat kepada Allah karena dari pengaruh makanan yang halalan thayyibah. Dari pernikahan antara Thabit bin Zuta dengan seorang perempuan yang soleh dari keluarga yang soleh, melahirkan seorang anak, di antaranya adalah Imam Abu Hanifah. Ini kejadian di Kufah, Irak. Sampai kepada Imam Abu Hanifah, Allah kembali uji dia. Ketika satu kali ia berjalan menyusuri Kufah, ia bertemu dengan seorang anak kecil miskin dengan pakaian yang sangat sederhana, jauh dari layak. Si anak hanya memakai terompa yang terbuat dari kayu. Layaknya sebagai seorang anak, ia berlari kecil dengan permainan yang sangat sederhana dengan terompa kayu yang dipakainya. Sebagai seorang orang tua, sebagai seorang yang memiliki ilmu, Abu Hanifah menasihati kepada si anak, wahai si anak, hati-hati engkau berlari dengan memakai terompa kayu, karena nanti akan jatuh, engkau akan terluka. Nasihat pelajaran yang selanjutnya, walaupun itu bukan anak kita, tapi kalau seandainya bisa kita berikan nasihat, maka berikanlah nasihat itu kepadanya agar selamat di dunia dan di akhirat. Sementara sekarang sudah tidak lagi peduli. Bahkan jangankan anak orang, anak sendiri pun sudah tidak ada waktu untuk memperhatikan. Lalu si anak bertanya, siapakah Tuhan? Aku Nu'man. Dia tidak memanggil namanya Imam Abu Hanifah yang sudah terkenal di seluruh Kufah, bahkan dunia. Aku Nu'man, nama aslinya adalah Nu'man. Coba kita bayangkan pelajaran selanjutnya. Seorang imam besar tidak bangga menyebutkan nama dan titelnya. Sementara hari ini kalau seandainya titelnya tidak dipanggil, marahnya luar biasa. Padahal keberkahan nama ada pada nama pemberian kedua orang tua. Titel belakangan. Aku Nu'man, kata Imam Abu Hanifah. Rupanya si anak ini tahu. Oh, Nu'man, bukankah Tuhan adalah ulama besar di Kufah yang bernama Abu Hanifah? Tuhan, kalau seandainya aku ini memakai terompa dari kayu, tergelincir, aku akan jatuh di dunia. Aku terluka di dunia. Tapi kalau seandainya Tuhan memakai gelar Tuhan, Tuhan terjatuh di dunia,
Tuhan akan hina di akhirat. Menangis Imam Abu Hanifah mendengar nasihat seorang anak. Kalau kita tengok dulu nasihatnya siapa. Kalau seandainya seorang anak, kamu anak baru kemarin sore. Kalau seandainya yang memberi nasihat, kita tengok-tengok derajat dan titel yang ia miliki. Bagi hamba Allah, kebenaran itu bisa bersumber dari semua makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengirimkan kebenaran itu, maka ambillah. Semoga Ramadan tahun ini menjadikan kita menjaga apa yang kita makan, memberikan makan kepada zuriat kita adalah percikan-percikan makanan dari surga, bukan butiran-butiran api neraka yang kita masukkan ke dalam tenggorokan keturunan kita. Dan jangan besar kepala, karena Abu Hanifah mengisyaratkan bahwa nasihat seorang anak kecil, fakir, miskin, papa kedana, ia ambil karena datang dari kebenaran yang dihadirkan oleh Allah. Begitulah hamba-hamba Allah yang terpilih, yang di dalam dirinya karena ada energi dari keimanan dan ketakwaan. Semoga tausiah sederhana ini dapat menjadi bahan renungan khususnya bagi saya sebagai hamba Allah yang dhaif dan kita semua, agar ke depan kita menjadi lebih baik dan merupakan umat yang dibanggakan oleh baginda Rasul di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa bittaqullah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat.